Hanya saja begini, sumbang syarat, jangan gadaikan idealisme kita, hati nurani kita hanya dengan amplop. Cocok nggak cocok? Tepuk tangan dulu. Nih, yang tepuk tangan nggak menerima amplop, yakin saya. Jangan sampai hanya gara-gara money politik. Orang Indonesia nih Pak, ada malaikat datang minta dipilih, namanya Arya Guna. Namanya Arya Guna, umpama ini, umpama. Apa jawab masyarakat? Enggak. Begitu malaikat pulang, masuk demit sama jin. Demit masuk bawa amplop, isi 100.000, langsung berubah pilihan gara-gara amplop. Jangan sampai sedemikian rupa. Bot, dengerin. Ini pasti banyak nih serangan fajar nantinya, money politik. Bahkan ada calon presiden yang sudah menyebarkan minyak goreng. Ini jenengan ada dapat belum? Belum. Payah itu tim sukses. Kok nggak nyampe sini ya? Jadi milih bukan karena minyak gorengnya, milih bukan karena amplopnya, hati nurani. Cocok. Ini mau enggak, ada yang ngasih 200.000, siap nyoblos bapak, kenceng banget siapnya. Ketimbang ada yang nimpah 300.000, siap saya sama keluarga saya nyoblos bapak semua. Payah mak-mak. Ketimbang ada caleg yang ngasih 500.000, siap saya nyoblos bapak juga boleh coblos saya. Enggak, hancur bapak ibu. Jangan gadaikan idealisme kita, pilih yang baik menurut hati nurani kita. Karakteristik masyarakat Indonesia, orang Indonesia itu begini bapak ibu, ada malaikat datang. Malaikat datang minta dipilih, kita jawabnya enggak aja kan, enggak, kita mau pilih. Tapi habis itu demit nyusul, demit jin datang bawa duit, bawa angpau serangan fajar, demit yang dicoblos. Kadang-kadang kita instan pragmatis itu begitu. Akhirnya ngapa? Idealisme kita tergadaikan. Jangan sampai sedemikian rupa. Kadang-kadang kita ini, kalau kata Gus Mus apa? Ini negeri amplop. Segalanya bisa dirubah dengan amplop. Rule, aturan pun diubah dengan amplop. Bahkan konstitusi bisa diotak-atik dengan amplop. Ini negeri amplop namanya. Di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya. Malu. Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya ditutupi topi, rapi-rapi. David Copperfield dan Houdini bersembunyi rendah diri. Entah andai kata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya. Amplop di negeri amplop mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur, hal-hal yang teratur menjadi tak teratur. Memutuskan putusan yang tak putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Di negeri amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, sekarang sudah nyebar yang namanya minyak goreng. Rumah saya sudah berapa kali aja dikirim minyak goreng. Ada foto calon presiden tertentu. Waduh, ini bisa mempengaruhi, hati-hati. Saya jadi berpikir begini, kalau orang sangat ambisi ingin jadi penguasa, khawatirnya nggak baik. Iya Pak ya? Makanya Nabi bersabda, wallahi la nuwalli hadal amala ahadan sa'alahu au ahadan harasu alaihi. Sesungguhnya kata Nabi, demi Allah, la nuwalli hadal amal, kami tidak akan memberikan pekerjaan ini
Kami tidak akan menyerahkan kekuasaan ini, jabatan ini kepada seseorang yang terang-terangan memintanya atau sangat berambisi untuk mendapatkannya. Maka pesan dari saya, jangan memilih orang yang terlalu berambisi. Apalagi tadi menghalalkan segala cara. Kadang-kadang kita sih dikasih amplop isi 50, monyong, anggota dewannya pelit, mentang-mentang cuma 50. Begitu diisi amplopnya 100.000, ya Bu, insya Allah bantu Ibu. Begitu dikasih amplop yang 200.000, siap milih Bapak, siap nyoblos Bapak. Begitu dikasih amplop isi 300.000, siap saya dan keluarga nyoblos Bapak. Begitu dikasih amplop isinya 500.000, siap saya nyoblos Bapak, Bapak boleh coblos saya. Kacau, harga diri tergadaikan oleh amplop. Jangan sampai sedemikian rupa. Bagi saya Bapak Ibu, komitmen itu berharga, betul nggak? Kita ini sudah merdeka, kadang-kadang komitmen itu yang jadi rusak. Kita menghargai nilai pertemanan, persahabatan, dan kesetiakawanan. Kalau kata ibu saya, kalau kamu sudah numpang makan di rumahnya, berak kencing di toiletnya, berarti dia saudara, keluargamu. Jangan khianati. Maka hidup jangan jadi pengkhianat. Karena mengapa? Komitmen itu penting Bapak Ibu. Makanya kita ingat pepatah Ki Hajar Dewantara, ingarso suntulodo ing madyo mangun kerso tuturi handayan. Namun sekarang sudah diplesetkan, ingarso numpuk bondo ing madyo mangan konco tuturi golek rai. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi bara dalam sekam. Ini zaman sekarang, ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Lupa dengan komitmen pertemanan. Makanya kadang-kadang saya Bu Sri sebel juga sama politik ini. Gara-gara politik orang mudah sekali berubah, betul nggak? Hilang komitmen. Kadang-kadang tidak berharga lagi komitmen. Makanya saya kasihan dengan Ibu Haja Diah Permata Megawati Soekarno Putri. Minta jadi wali kota Solo 2 periode, kasih. Minta jadi gubernur DKI, kasih. Presiden 2 periode, kasih. Anak pengen jadi wali kota, kasih. Mantu pengen jadi wali kota, kasih. Tiba-tiba yang tadinya teman jadi lawan, yang tadinya saudara seperti orang lain. Sampai hari ini kita nggak pernah menduga-duga mengapa bisa sedemikian rupa. Sontoloyo. Sontoloyo. Waduh, ini sebel banget yang ngomong Sontoloyo. Ketika ditebak-tebak, apa kata orang? Dia merasa nggak nyaman sama Bu Mega. Ini ibarat orang berkeluarga, berumah tangga, sudah 9 tahun punya anak 2, tiba-tiba pengen cerai dari bininya. Ngapa Pak Mul pengen cerai? Maaf Pak Mul contoh ya. Ngapa Pak Mul pengen cerai? Udah nggak nyaman. Oi, sudah 9 tahun, anakku sudah 2, ngomong nggak nyaman, jawabnya pret. Ada nggak sih laki-laki yang kayak gitu tuh? Mana Bu? Mana orangnya Bu? Kita marahin aja. Waduh, ini luar biasa. Itu namanya hidung belang, mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik lagi. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Unek-unek saya lah, unek-unek saya. Saya sempat sampaikan materi ini sedikit di Teluk Bapak Ibu. Kebetulan waktu itu nggak ada panwas juga. Begitu saya upload di YouTube, itu sudah 151.000 viewersnya. Cair saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata kalau ceramahnya agak-agak politik begitu, orang demen nontonnya saya itu Pak. Demen nontonnya. Tapi kalau ceramah saya tentang sholat, paling 1.000 yang nonton. Tapi kalau sudah ngomong nyeribet politik, waduh, bisa 100.000. Dan saya bukan pembenci Pak Jokowi. Saya ini pendukung Pak Jokowi. Beliau diomongin pelangak-pelongok, saya ceramahkan tentang kualitas beliau. Beliau diomongin orang mukidi, saya bela.
Beliau diomongin orang Fir'aun, saya bela. Makanya saya ditanya orang, Pak Ustadz, kok Pak Ustadz sekarang sedikit nyindir Pak Jokowi? Kata saya pendukung Pak Jokowi, bukan penjilat Pak Jokowi. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Bukan penjilat. Artinya begini, kita jangan menjadi pendukung fanatik. Yang salah kita katakan salah. Kan begitu, nggak boleh kekuasaan kemudian mengotak-atik hukum. Karena panglima tertinggi di negara demokrasi adalah konstitusi.